Kembali lagi bersama kami pemirsa. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode Desember 2024 memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 6%. Bank Indonesia menyatakan keputusan tersebut konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode Desember 2024 memutuskan untuk kembali menahan suku bunga acuan di level 6%. Selain BI Rate, Bank Sentral juga menetapkan suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,25% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,75%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan keputusan menahan suku bunga acuan konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada 2024 dan 2025, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 dan 18 Desember 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,25% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,75%. Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024 dan 2025 serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus kebijakan moneter diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak makin tingginya ketidakpastian perekonomian global akibat arah kebijakan Amerika Serikat dan eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah. Kedepan Bank Indonesia akan terus mempertahankan pergerakan nilai tukar rupiah dan prospek inflasi serta dinamika kondisi yang berkembang dalam mencermati ruang penurunan suku bunga lebih lanjut. Tim Liputan, IDX Channel. Ya pemirsa, dikatakan bahwa salah satu tujuan dari Bank Indonesia menahan suku bunga di 6% itu adalah stabilitas nilai tukar rupiah, di mana rupiah saat ini sudah tembus 16.000, tepatnya 16.200. Dan pelemahannya pemirsa mencapai 1,11% terhadap dolar Amerika Serikat, artinya pelemahannya lebih dalam. Dalam pengumuman RDGBI periode Desember, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan fokus kebijakan moneter diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak semakin tingginya ketidakpastian geopolitik dan juga perekonomian global. Bank Indonesia menilai ketidakpastian pasar keuangan global semakin meningkat disertai dengan risiko perlambatan ekonomi dunia. Rencana kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang lebih protektif melalui kenaikan tarif impor komoditas dan cakupan negara yang lebih luas, ini akan meningkatkan fragmentasi perdagangan dunia. Selain itu, risiko gangguan rantai pasok global juga berpotensi berimbas terhadap tingkat inflasi dunia yang akan kembali meningkat dan pada akhirnya berimbas terhadap arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat. BI memprediksi laju penurunan tingkat suku bunga acuan The Fed akan lebih lambat akibat tingkat inflasi Amerika yang diproyeksi juga masih akan kembali meningkat. Adapun pemirsa dari dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi tetap terjaga didukung oleh prediksi pertumbuhan investasi yang lebih tinggi, ditopang penyelesaian berbagai proyek strategis nasional dan juga investasi swasta. Konsumsi rumah tangga juga diyakini tetap tumbuh didukung keyakinan konsumen yang terjaga dan dampak positif dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Selain itu, konsumsi pemerintah juga lebih tinggi seiring dengan kenaikan aktivitas belanja pemerintah pada akhir tahun. Sementara, tidak hanya berbicara soal suku bunga dan juga perkembangan perekonomian. Dalam RDG Desember, Bank Indonesia juga membuka suara soal depresiasi rupiah hingga menembus level 16.000 per dolar Amerika. Sebenarnya pemirsa, apa yang menjadi penyebab pelemahan rupiah akhir-akhir ini dan bagaimana Bank Indonesia menyikapi pelemahan rupiah yang masih terjadi? Berikut informasinya. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan penyebab nilai tukar rupiah tembus ke level 16.000 per dolar Amerika Serikat pada Desember 2024. Hingga 17 Desember 2024, rupiah melemah 1,37% point to point dari bulan sebelumnya.
Peri Warjo mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah tersebut dipengaruhi oleh semakin tingginya ketidakpastian global. Nilai tukar rupiah pada Desember 2024, data hingga 17 Desember 2024 melemah sebesar 1,37%, poin to poin dari akhir bulan sebelumnya. Pelemahan nilai tukar rupiah tersebut dipengaruhi oleh semakin tingginya ketidakpastian global, terutama terkait dengan arah kebijakan Amerika Serikat, ruang penurunan Fed Fund Rate yang lebih rendah, penguatan mata uang dolar Amerika Serikat secara luas, serta risiko geopolitik yang mengakibatkan berlanjutnya preferensi investor global untuk memindahkan alokasi portofolionya kembali ke Amerika Serikat. Meski demikian, Bank Indonesia mengklaim depresiasi nilai tukar rupiah tetap terkendali jika dibandingkan dengan level akhir Desember 2023. Selain itu, depresiasi rupiah disebut masih lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang negara tetangga, di mana dolar Taiwan, peso Filipina, dan won Korea Selatan masing-masing terdepresiasi sebesar 5,58%, 5,94%, dan 10,47%. Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang saat ini berada di 16.000 dinilai oleh Bank Indonesia masih cukup terkendali dan masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah disebutkan tadi. Bank Indonesia menegaskan pelemahan nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh penguatan mata uang dolar Amerika Serikat yang secara luas dan risiko geopolitik yang mengakibatkan berlanjutnya preferensi investor global untuk memindahkan alokasi portofolionya kembali ke Amerika Serikat. Dan terkait nilai tukar rupiah, Bank Indonesia memperkirakan ke depannya nilai tukar rupiah akan lebih stabil, didukung komitmen Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik. Kemudian, untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah, seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia, sekuritas falas Bank Indonesia, dan sukuk falas Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo juga menyatakan instrumen moneter pro-market terus dioptimalkan untuk mendukung penguatan stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mempercepat upaya pendalaman pasar uang dan pasar falas serta mendorong aliran masuk modal asing kembali ke dalam negeri. Bank Indonesia juga menyatakan pemirsa bahwa akan memborong surat berharga negara atau SBN di pasar sekunder untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Nah, seperti untuk tahun 2025, pembelian SBN oleh Bank Indonesia diperkirakan mencapai 150 triliun rupiah atau bahkan lebih. Dari nilai tukar rupiah kita bergeser, pemirsa ya, ke langkah Bank Indonesia lainnya terkait insentif likuiditas makroprudensial yang akan kembali disalurkan di tahun 2025 mendatang. Lantas pemirsa, seberapa besar insentif yang akan digelontorkan? Berikut informasinya. Bank Indonesia akan memperluas kebijakan insentif likuiditas makroprudensial mulai 1 Januari 2025 mendatang. Insentif yang diklaim akan membantu likuiditas perbankan ini diperkirakan akan mencapai 290 triliun rupiah. Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung menjelaskan bahwa kebijakan insentif yang baru ini semakin memperluas sektor penyaluran kredit, diantaranya sektor pertanian, perdagangan, perumahan, industri pengolahan, dan sektor lainnya yang menyerap tenaga kerja. Total insentif likuiditas yang akan diterima bank kami perkirakan sebesar 290 triliun. Jadi naik dari total yang diterima oleh bank di bulan Desember 251 triliun. Ada kenaikan tambahan likuiditas sebesar 39 triliun ya. Dari 251 ke 290 triliun. Nah, bagaimana rinciannya? Rinciannya yaitu Bank BUMN, ada 5 bank BUMN akan menerima 126 triliun. Deputi Gubernur Bank Indonesia menyebut insentif yang mulai berlaku pada awal tahun 2025 tersebut nilainya akan lebih tinggi dibandingkan yang diberikan pada tahun 2024. Sebagai catatan, per Desember 2024, insentif kebijakan likuiditas makroprudensial yang telah disalurkan oleh Bank Indonesia mencapai 251 triliun rupiah.
Tim Liputan, IDEX Channel. Insentif likuiditas makroprudensial yang mulai berlaku pada awal tahun 2025 nilainya akan lebih tinggi dibandingkan yang disalurkan pada tahun ini. Per Desember 2024, insentif KLM yang telah disalurkan mencapai 251 triliun rupiah. Dan secara rinci, Bank Indonesia memperkirakan insentif likuiditas pada tahun 2025 nanti akan diberikan kepada 5 bank BUMN senilai 126 triliun rupiah. Kemudian 73 bank swasta nasional akan menerima insentif senilai 121 triliun rupiah. Dan sisanya 39 bank daerah akan mendapatkan insentif likuiditas tersebut senilai 30 triliun rupiah. Dan terakhir, 7 bank kantor cabang asing yang berlokasi di Indonesia akan menerima insentif tersebut 4,9 triliun rupiah. Adapun terkait insentif likuiditas makroprudensial, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memastikan bahwa insentif ini telah terlihat membantu bank dalam memenuhi likuiditas yang dibutuhkan. Hal tersebut tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga pada November 2024 yang tercatat tinggi sebesar 25,57%. Peri Warjio pun menyatakan likuiditas yang memadai serta efisiensi perbankan dalam pembentukan harga yang makin baik dengan transparansi suku bunga pasar kredit. Maksud kami suku bunga dasar kredit ini berdampak positif pada suku bunga perbankan yang tetap terjaga. Dan semoga pemirsa ya dengan langkah yang diambil oleh Bank Indonesia untuk menahan suku bunga di angka 6%. Meskipun The Fed ya semalam menurunkan suku bunga 25 basis poin dan memang menunjukkan tanda-tanda perlambatan dari pemangkasan suku bunga di tahun depan yang diproyeksi hanya akan berlangsung 2 kali. Ini tidak terlalu memberikan dampak negatif ke pasar domestik lewat langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dan bukan langkah aman begitu ya, tetapi memang ditujukan khususnya tadi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.